Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Tullabi rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi dari setiap bahaya yang akan menimpa kita. Semoga kita selalu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kemaksiatan agar kita bisa istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita selalu dimudahkan dalam memahami setiap materi pelajaran yang kita pelajari selama ini. Thulabi rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan sedikit melanjutkan kembali materi terakhir mengenai Bai'atur Ridwan atau perjanjian kesepakatan Rasulullah dengan kaum muslimin, yang nantinya pada intinya itu adalah adanya kesepakatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama kaum kafir Quraisy juga dalam perjanjian yang dinamakan dengan Sulhul Hudaybiyah. Telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya atau di dalam video sebelumnya bahwa Rasulullah dengan kaum kafir Quraisy yang saat itu diwakilkan oleh Suhail bin Amr ada 4 poin kesepakatan yang dilakukan oleh beliau, yang mana ada dari 4 itu 1 poin yang memang menjadi ganjalan atau mengganjal pada diri kaum muslimin. Ada yang aneh. Mereka merasa tidak adil dengan poin tersebut. Apa bunyi dari kesepakatan atau poin yang ketiga tersebut? Yaitu an yarudda Muhammadun sallallahu alaihi wasallam man ya'ti ilaihi min Quraisyin musliman duna ilmi ahli. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus mengembalikan siapa saja dari kaum muslimin kota Mekkah yang datang kepadanya tanpa sepengetahuan dari keluarganya. Artinya setelah kesepakatan tersebut tidak ada orang muslim yang datang atau menuju kepada kaum muslimin, daerah kaum muslimin tentunya di kota Madinah, bergabung bersama mereka tanpa sepengetahuan dari keluarganya. Jadi Rasulullah SAW harus mengembalikannya kepada ahlinya atau kepada keluarganya. Wa alla tarudda Quraisyun man ya'tiha murtaddan. Akan tetapi bagi kaum Quraisy tidak perlu untuk mengembalikan kaum muslimin yang datang kepada mereka untuk murtad. Jadi tidak perlu. Ini tentunya tidak adil bagi kaum muslimin. Tetapi Rasulullah melihat yang dari kesepakatannya, melihat ada sisi-sisi yang lain. Ada hikmah dari balik semua kesepakatan tersebut tentunya. Dan tentunya Rasulullah mengambil keputusan tersebut bukan melalui hawa nafsunya, tetapi Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu-wahyunya. Tetapi memang berat bagi kaum muslimin tentunya. Bahkan salah satu orang sahabat yang tentunya kita sama-sama mengetahuinya juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan pada dirinya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Bahkan beliau sempat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Umar bin Khattab? Qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alasna 'alal haqqi wa aduwwuna 'alal batil." Jadi sebenarnya Umar bin Khattab juga masih merasa bingung terhadap kesepakatan tersebut. Dia sampai bertanya kepada Rasulullah, "Alasna 'alal haqqi wa aduwwuna 'alal batil?" Apakah, wahai Rasulullah, apakah kita ini, atau bukankah kita ini di atas kebenaran, wa aduwwuna 'alal batil, dan musuh-musuh kita itu kaum kafir Quraisy, mereka semua di atas kebatilan. Qala sallallahu alaihi wasallam, bala. Apa kata Rasulullah? Bala. Tentu. Kita ini berada dalam kebenaran dan mereka dalam kebatilan. Faqala fa'alama nu'tid daniyah fi dinina. Lalu untuk apa kita memberikan atau menjadikan agama kita rendah kedudukannya? Kenapa harus merendahkan agama ini? Gara-gara kesepakatan tersebut. Anarji'u wa lima yahkumullahu bainana wa bainahum. Lalu apa kata Umar? Lalu setelah kesepakatan ini kita akan kembali ke Madinah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hukum kepada kita, artinya sudah memberikan tanda-tanda bagi kita untuk melakukan umrah tersebut. Lalu apa jawaban Rasulullah terhadap pernyataan-pernyataan Umar tersebut? Ya benar Khattab. Wahai Umar bin Khattab, inni Rasulullah. Saya ini adalah Rasulullah. Artinya beliau menegaskan dirinya bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Walan yudhayyuni Allahu abada. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memojokkanku. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hikmah di balik setiap perintah-perintahnya. Maka itu adalah jawaban tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Umar bin Khattab yang masih mempertanyakan keputusan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin lamma 'alima an-nasu annahu amrullah lam yakun minhum illa taslim. Akan tetapi setelah mendengar jawaban-jawaban Rasulullah tersebut, maka kaum muslimin saat itu mengetahui bahwa apa yang diambil oleh Rasulullah, apa yang diputuskan oleh Rasulullah, termasuk dari kesepakatan-kesepakatan yang beliau sepakati dengan kaum Quraisy saat itu, tidak lain adalah itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Lam yakun minhum illa taslim. Tidak ada yang menolak. Tidak ada yang melakukan suatu apapun illa taslim, kecuali mereka menerima dengan lapang dada. Wa'adal muslimuna ilal madinati ba'da an naharul hadiya wa tahallalu minal umrah. Maka kaum muslimun pun kembali ke kota Madinah setelah mereka menyembelih hewan kurban, wa tahallalu minal umrah, dan mereka tidak melakukan umrah. Artinya mereka berlepas dari niat umrah mereka, karena tidak jadi mereka melakukan umrah. Wa aqamu fil Hudaybiyah 20 yauman, dan mereka kurang lebih tinggal di Hudaybiyah itu selama 20 hari. Jadi selama 20 hari mereka menunggu dan menunggu. Akhirnya muncullah kesepakatan yang 4 tersebut, dan salah satunya yang memang menjadi ganjalan bagi kaum muslimin, bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Tentu banyak hikmah yang bisa diambil dari pelajaran tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada kaum muslimin terhadap peristiwa tersebut. Karena pada akhirnya mereka melakukan umrah pada tahun berikutnya setelah peristiwa dan kesepakatan itu terjadi. Tidak ada lain yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin
kecuali itu adalah kebaikan-kebaikan bagi mereka. Selama mereka yakin, selama mereka setia terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kemenangan sudah pasti Allah akan berikan kepada kaum muslimin secara umumnya. Hadza wallahu taala a'la wa a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.